Sebuah pesta pernikahan akan digelar. Undangan sudah banyak tersebar, namun siapa yang akan menikah? Kisah nyata sepasang suami istri yang memiliki anak seekor buaya. Tahun 2008. Waktu itu saya masih berumur 8 tahun dan ayah ibu saya mengajak untuk pergi ke desa S untuk pergi ke acara pernikahan. Ketika saya melihat isi undangan tersebut tertulis Nur Hasanah binti Muhammad Aini dengan Haji Basit bin Muhammad. Bahkan tidak pernah terpikir sekalipun di benak saya waktu itu jika Nur berwujud buaya dan Basit berwujud ular. Sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat. Namun yang namanya pernikahan pastilah ada pesta. Begitu juga dengan pernikahan ini. Pagi itu ayah dan ibu mengenakan pakaian layaknya pergi kondangan. Karena masih anak-anak saya pun mau ikut. Dan ayah saya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu dari kota Kuala Tungkal menuju desa tersebut hampir memakan waktu 3-4 jam. Karena memang jalannya memutar, tidak seperti sekarang yang hanya dilakukan dalam 2 jam kurang saja sudah sampai. Karena otot mau ikut, akhirnya ayah pun menyerah dan mengizinkan saya untuk ikut. Lamanya perjalanan yang telah ditempuh, akhirnya kami pun sampai. Seperti pesta pada umumnya, menggunakan tenda, namun tidak ada pelaminannya. Kemudian saya semakin penasaran. Bu, katanya pergi acara nikah, kok pengantinnya nggak ada? Tanyaku kepada ibu waktu itu. Namun ibu tidak menjawab. Ibu seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibu pun mendekat dan menyalami orang tersebut. Kemudian bertanya, Nur Hasanahnya di mana kak? Boleh saya melihat? Ucap ibuku kepada orang tersebut. Oh iya, mari Bu, silakan. Pengantinnya sedang berada di kamar. Ucap ibu itu kepada ibuku. Kemudian ibuku masuk dan menggandeng tanganku. Berbeda dengan ayah, ayah justru duduk di luar karena banyak temannya yang juga datang dari kota yang sama hanya untuk pergi ke acara ini. Kemudian aku dan ibuku pun masuk. Di dalam ternyata sudah ramai orang. Kamarnya dihias seperti kamar pengantin pada umumnya, bahkan lebih mewah seperti singgasana kerajaan yang dibuat 7 tingkat tangga untuk menaiki kamarnya dan hiasan serba kuning. Dari sarung bantal serta tirainya semua warna kuning. Kemudian di bawah ada sebuah penghalang seperti kandang kayu. Orang yang ingin melihat tidak boleh melewati kandang kayu tersebut. Sangat jelas kelihatan di singgasana tersebut terlihat buaya putih dengan moncong panjang sedang berbaring. Dia hanya diam ketika orang di hadapannya sangat ramai melihat dirinya. Kemudian ibuku pun mendekat kepada ibu pemilik rumah itu. Bagaimana bisa ibu memiliki anak seorang buaya begini, Bu? Lantas pertanyaan itu langsung membuat ibu yang punya rumah terdiam. Matanya seperti menerawang, mencoba mengingat apa yang terjadi pada waktu itu. Semua seolah telah tersusun dan hanya tinggal diutarakannya. Para tamu yang berada di dalam rumah pun diam dan duduk seolah ingin tahu tentang bagaimana asal muasal buaya itu menjadi anaknya. Dan kisahnya dimulai di sini. Di sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari perkebunan karet, tepatnya di kota B, Sumatera Selatan, hidup sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Sang ayah yang bernama Saini atau biasa dipanggil Aini, dan istrinya Asma, serta 3 orang anaknya Deni, Adi dan Fendi. Mereka hidup seperti orang pada umumnya. Sang ayah bekerja sebagai penyadap getah karet dan sang ibu mengurus rumah tangga. Pagi itu
itu Saini duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari bambu sambil menyantap pisang goreng serta kopi di meja. Setelah memakan beberapa pisang goreng, Saini pun memutuskan untuk pergi menyadap peta karet yang memang pekerjaan dia sehari-hari. "Bapak pergi kerja dulu ya, Bu," ucap Saini dengan suara agak keras karena istrinya Asma sedang berada di dalam mencuci pakaian. "Iya Pak, hati-hati," jawab Asma dari dalam rumah. Kemudian Saini pun pergi dan bekerja sebagaimana mestinya. Mereka pun menjalani hidup sebagaimana biasanya. Rutinitas Saini yang bekerja kemudian pulang pada sore hari, bercengkrama dengan anak setelah pulang kerja seperti keluarga bahagia yang hidup sederhana pada umumnya. Sampai saat Asma mengandung lagi. Asma mengandung anak keempat setelah Fendi. Di usia kandungannya yang 4 bulan, Asma ngidam seperti ibu mengandung pada umumnya. Sampai ketika di waktu malam Senin, "Pak, ada apa Bu?" "Si Dede mau apa?" ucap Saini sambil mengelus perut Asma. "Ayam bakar Pak." "Ah, malam begini, di mana mau carinya Bu?" Kemudian Asma sedikit mengerutkan dahinya. "Potong saja ayam yang di kandang satu Pak. Bapak kebakarin di belakang, nanti biar ibu buatin bumbunya." Iya deh kalau gitu," ucap Saini sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu ayam sudah disembelih. Saini pun merebus air sebentar, lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabuti bulu ayam tersebut. Setelah itu dia menggali lubang kecil yang di atasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. "Mana bumbu bakarnya Bu?" teriak Saini dari luar rumah. Kemudian tidak lama Denny pun menghampiri Saini sambil membawa mangkuk yang berisikan bumbu bakar yang dibuat Asma tadi. "Ini Pak bumbunya," ucap Denny sambil memberikan mangkuk itu kepada ayahnya. "Loh, kok kamu belum tidur Nak?" ucap Saini sambil mengambil mangkuk itu. "Tadi udah tidur sih Pak sama adik-adik, tapi kebelet mau pipis, lihat ibu ngulek bumbu dan ditanyain katanya buat bakar ayam. Udah selesai pipis, ibu malah manggil katanya kasih ke bapak. Ya udah, kalau gitu naik ke rumah lagi, lanjut tidurnya." "Nanti aja Pak, ini mau bantu Bapak," sambil mengambil ranting-ranting pohon yang bertaburan di tanah. "Besok kamu mau sekolah, nanti kesiangan Nak." "Enggak kok Pak, cuma sebentar." Kemudian ranting tadi terkumpul banyak dan Saini mulai menghidupkan api untuk memanggang ayam yang sedari tadi sudah disiapkannya. Tidak lama ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggangnya. Kemudian Saini pun naik ke rumah sambil menggandeng Denny anaknya tersebut. Dilihatnya Denny seperti menahan kantuk. "Ini Bu, ayam bakarnya," sambil memberikannya kepada Asma. "Makasih ya Pak." Asma melihat Denny yang lesu seperti seseorang yang tengah mengantuk, langsung menyuruhnya ke kamar untuk segera tidur. "Ya cicipin ayam bakarnya dulu Dan, kasihan tadi udah nemenin Bapak bakarnya. Besok pagi aja, nanti Ibu tinggalin ayamnya biar dia tidur Pak. Besok dia mau sekolah." Denny yang mengantuk pun juga tidak ada selera mau makan, lantas langsung merebahkan badannya di kasur yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya. Lalu Asma yang dari tadi makan ayam panggang tersebut tanpa disadari habis tanpa menyisakan sedikit pun. "Ya ampun Ibu, katanya mau tinggalin Bob Denny besok pagi," ucap Saini sambil menggelengkan kepalanya. "Ya nggak tahu Pak, Ibu aja nggak sadar bisa menghabiskan ayam itu sendirian." "Ya udah Bu, besok beli aja di pasar kalau Denny nyariin ayam bakarnya. Sekarang Ibu tidur lagi." "Iya Pak," ucap
Asma sambil melangkah ke kamar yang diikuti Saini. Di malam mereka tertidur, Saini bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya sangat ia kenali. Ternyata seseorang tersebut ialah si Nampar, kakek dari Saini. Beliau sudah meninggal lamanya dan berasal dari Kalimantan. "Cukup, kakek boleh pinjam kamu gak?" Maksud dipinjam ialah ingin diajak kakeknya tersebut ke alam lain. Namun pada saat itu Saini menolaknya. "Saya gak mau kek, Asma telah mengandung, kasihan Asma dan anak saya." Kemudian sang kakek terus saja memaksa Saini, hingga paginya Saini pun terbangun. Saini tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Asma, karena menurutnya mungkin itu hanyalah pola tidur di saat dia merindukan kakeknya. Hari pun berganti hari, mimpi Saini masih saja sama seperti sebelumnya. Namun pada akhirnya kakek Saini tersebut tidak lagi ingin meminjam Saini. Di dalam mimpi kakek Saini tersebut kemudian merubah permintaannya. "Jika kau tidak ingin ikut aku, kalau begitu aku meminjam putrimu saja nanti, aku akan kembalikan." Namun di dalam mimpi itu Saini hanya mengangguk karena dia sadar jika dia tidak mempunyai seorang anak perempuan. Tanpa disadarinya jika anak yang dikandung Asma bisa jadi seorang perempuan. Setelah mimpi itu Saini masih saja tidak menceritakan kepada Asma hingga suatu ketika di mana umur kandungan Asma sudah menginjak 9 bulan. Namun tanda-tanda Asma yang ingin melahirkan belum juga muncul. Sampai suatu ketika di malam harinya, kali ini Asma yang bermimpi. Di mimpi, Asma seperti berjalan di pinggiran sungai. Lalu dia bertemu dengan seseorang, dan orang itu mengatakan, "Kamu akan melahirkan anak kembar, namun kamu harus mengikhlaskan salah satunya." Sontak membuat Asma kaget dan tiba-tiba seseorang yang mengatakan tadi hilang dan Asma tidak sempat melihat wajahnya karena posisinya yang membelakangi Asma. Seketika Asma pun terbangun dan langsung menangis. "Loh, kenapa Bu? Kenapa menangis?" ucap Saini mencoba menenangkan istrinya itu. "Ini loh Pak, Ibu mimpi katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita," ucap Asma sambil sesekukan menangis. Saini pun mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya 5 bulan yang lalu. "Katanya anak yang dikandungan ini akan kembar Pak." "Jangan langsung percaya Bu, percayakan semua sama yang di atas. Besok kita akan ke rumah Nyi Lastri untuk cek kandungan." Asma hanya mengangguk dan mulai mengusap air matanya. "Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Ibu lanjut lagi tidurnya," tambah Saini, dan kemudian Asma pun kembali tidur. Pagi harinya Saini tidak berangkat bekerja untuk menyadap karet. Dia di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumah Nyi Lastri untuk memeriksa kandungan yang sudah cukup lumayan besar, bahkan seharusnya sudah waktunya melahirkan. Karena dulu untuk cek kandungan itu susah jika harus ke puskesmas karena tidak mempunyai alatnya. Jadi mereka pergi ke tempat Nyi Lastri karena salah satu dukun beranak di daerah itu. Setelah Nyi Lastri mengurut Asma akhirnya selesai. "Ya, memang benar, anak ibu memang kembar," ucap Nyi Lastri. "Alhamdulillah, gimana kondisinya Nyi?" ucap Saini yang bertanya kepada Nyi Lastri. "Sehat-sehat saja kok, nginap aja malam ini. Siapa tahu nanti pas mau melahirnya, saya tidak perlu datang jauh-jauh, begitu juga dengan ibu," ujar Nyi Lastri yang sudah terbiasa dengan orang yang sudah 9 bulan mengandung. Saini pun mengiyakan usul Nyi Lastri tersebut. "Kalau begitu saya pulang dulu, ngambil keperluan istri saya saat jika terdesak ingin melahirkan,"
Kemudian siang itu Saini pun pulang ke rumah mengambil perlengkapan Asma seperti baju dan kain-kain lainnya. Lalu mengajak anak-anaknya ikut sekalian dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti. Hingga mereka pun menginap di rumah Nyi Lastri. Setelah 1 minggu lamanya tidak juga Asma melahirkan. Bahkan Nyi Lastri termasuk heran, apa karena yang dikandungan Asma itu anak kembar, makanya belum juga melahirkan meskipun sudah 9 bulan. Hingga akhirnya mereka pun pulang lagi ke rumah karena Asma tidak juga melahirkan. Dan saya ini merasa masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai pada akhirnya usia kandungan Asma pun menginjak 11 bulan, yaitu tepat pada awal Juni 91. Lalu 6 hari setelahnya Asma bermimpi jika dia melahirkan seorang perempuan dalam keadaan banjir. Sontak ketika dia terbangun, betapa terkejutnya dia karena dia mengalami pendarahan dan langsung berteriak, "Pak, Bapak, tolong Ibu!" Saini yang tidur di sebelah Asma langsung terbangun dan dilihatnya Asma sudah mengeluarkan darah dan langsung keluar rumah menjemput Nyi Lastri. Sesampainya di rumah Nyi Lastri, Saini pun langsung mengetuk pintu rumah Nyi Lastri. Nyi Lastri, buka pintunya." Kemudian tidak lama Nyi Lastri keluar. "Ada apa Pak Saini? Malam-malam begini gedor-gedor rumahku?" ucap Nyi Lastri yang masih dalam keadaan mengantuk. "Istriku Nyi, istriku mau melahirkan." Kemudian Nyi Lastri langsung tercekat dan langsung ke dalam dan langsung mempersiapkan diri menggunakan kerudung seadanya dan langsung bergegas ke rumah Saini. Di kamar, Asma yang dari tadi tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring di kamar. Sampai akhirnya Nyi Lastri datang. Dilihatnya Asma dan menginstruksikan Asma untuk segera tarik nafas selalu dorong. Beberapa kali Asma melakukan, tidak seorang bayi pun keluar dan perutnya masih membesar. Hingga akhirnya Nyi Lastri pun hanya membersihkan darah dari Asma dan memutuskan untuk tinggal di rumah Asma karena Asma yang sewaktu-waktu bisa saja melahirkan. Kejadian Asma sewaktu pendarahan itu pun selalu diingat Saini. Dia menulis tanggalnya untuk selalu mengingatnya karena dia yakin pasti ada kaitannya kenapa bisa sampai 11 bulan sang istri mengandung. 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 9 Juni 1991, malam hari, Asma kembali merasakan sakit di perutnya. "Aduh, sakit Pak!" teriak Asma dari dalam kamar. Ketika itu Saini dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar cerita dari Asma, Saini pun langsung menghampiri kamar. Ternyata Nyi Lastri sudah lebih dulu datang dan langsung membantu Asma. "Pelan-pelan Bu, tarik nafas, lalu dorong." Asma pun mengikuti dan akhirnya anaknya pun lahir. Setelah itu Nyi Lastri menunggu apakah masih ada anak yang akan lahir lagi. Dilihatnya Asma sudah tidak merasakan sakit lagi dan perutnya juga sudah tidak membesar. Kemudian Nyi Lastri membersihkan bayi itu lalu kembali lagi ke dalam kamar. "Anaknya laki-laki Bu." Asma mengucap syukur, begitu pula dengan Saini. "Katanya anak saya kembar Nyi. Kenapa sakit perut saya sudah berhenti?" ucap Asma yang merasa sedikit khawatir karena memang Nyi Lastri juga pernah mengatakan jika dia akan memiliki anak kembar. Dia hanya takut apa yang dimimpikannya itu benar adanya. Kemudian Nyi Lastri memberikan bayi itu kepada Saini dan mengecek kandungan Asma dengan diurutnya sedikit. "Tidak ada anak lagi di dalam kandungan ibu. Mungkin belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar." Kemudian raut wajah Asma sedikit bersedih, namun dia tahan karena baginya meskipun yang lahir hanya satu,
Namun dia tetap bahagia. Saini pun mendekat kepada Asma. Tidak apa Bu, yang penting anak kita lahir dalam keadaan selamat dan ibu juga selamat. Asma pun kembali tersenyum dan anak itu diberi nama Roni oleh Saini. Setelah kelahiran anaknya itu, kemudian Saini memutuskan untuk pindah dan menuju desa G yang berdekatan dengan sungai. Bahkan pekarangan dari rumahnya tersebut berseberangan dengan sungai. Karena tinggal di dekat sungai, Saini pun merubah profesi. Dulu dia menyadap karet, kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring, karena mengikut kebiasaan warga yang tinggal di sekitaran sungai ini. Lama kejadian sewaktu Asma melahirkan itu, Asma seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya Asma tidak bisa melihat siapa sosok itu, karena yang dia lihat hanya gelap. Ibu, aku ini anakmu. Begitu terngiang di telinganya, namun Asma hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun. Pagi harinya Asma tidak menceritakan itu kepada Saini. Dia hanya berpikir jika itu hanyalah mimpi tidur biasa. Namun siapa sangka, mimpi itu berkaitan dengan kejadian yang Asma alami dulu. Anehnya, Asma hanya mengalami mimpi itu ketika malam Senin dan malam Jumat. Karena sudah terlalu sering dimimpikan oleh sosok yang mengaku anaknya itu, di malam Jumat setelah 1 bulan kejadian. Ketika dimimpi, Asma pun mencoba ingin berbicara dengan suara yang sosok itu tidak bisa dilihatnya. Ketika suara yang memanggil Asma dengan sebutan ibu terdengar, Asma pun menjawabnya. Siapa kau? Kenapa memanggilku ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku. Aku anakmu, Bu. Kakak memberiku nama Nur Hasanah. Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan tempo lalu. Asma pun terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. Kenapa kau tidak pulang, Nak? Ibu jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu. Dan seketika suara itu lenyap dalam waktu lama. Nak, teriak Asma memanggil, lalu kemudian dia terbangun. Asma pun menangis. Ada apa, Bu? Mimpi aneh ya? Tanya Saini kepada Asma yang melihat Asma terbangun dalam keadaan menangis. Anak kita, Pak. Dia masih hidup. Masih hidup? Maksud ibu siapa? Nur Hasanah, Pak. Saini semakin bingung karena dia tidak memiliki anak perempuan, apalagi yang bernama Nur Hasanah. Istighfar, Bu. Ingat, kita tidak punya anak yang bernama Nur Hasanah. Ada, Pak. Katanya yang menemaninya Nur Hasanah adalah kakek. Saini terkejut mendengarnya. Ternyata mimpinya sewaktu dulu bertemu kakeknya itu ada kaitannya tentang yang dialami Asma. Terus katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan. Saini pun mencoba menenangkan Asma. Udah, Bu, serahkan semua kepada yang di atas. Jangan langsung percaya, Bu. Jawabannya hening dan Saini terlihat melamun. Ada apa, Pak? Apa ada yang Bapak pikirkan? Asma yang melihat Saini begitu bingung dengan lamunannya. Gak ada apa-apa kok, Bu. Bapak cuma teringat sewaktu kakek datang ke mimpi Bapak. Mendengar itu Asma pun memandang Saini dengan harap Saini akan melanjutkan kisahnya. Kakek Sinampar pernah mengatakan jika dia ingin meminjam Bapak untuk ikut bersamanya. Namun Bapak menolak untuk ikut. Sampai pada akhirnya kakek bilang mau meminjam putri kita. Dan Bapak hanya mengangguk karena Bapak pikir kita tidak punya anak perempuan. Dan setelah itu dia
dia mengatakan jika suatu saat akan dia kembalikan. Mendengar itu, Asma hanya bisa pasrah dan berserah tentang bagaimana dan apa yang sudah terjadi pada anak yang seharusnya dia lahirkan ke dunia itu justru tidak ada di dalam keluarganya. 6 Juni 91, Bapak sudah mengingat tanggal di mana waktu itu Ibu mengalami pendarahan, dan tanggal itu adalah tanggal kelahiran dari Nur Hasanah putri kita. Asma hanya mengangguk meskipun di hatinya dia merasa kecewa jika dia tidak memiliki anak perempuan, dan ketika sudah hampir memiliki, malah kejadian seperti ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Asma dan Saini menjalani hidup sebagaimana biasanya. Semenjak dari mimpi itu, Asma sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku anaknya itu. Hampir sudah 9 tahun lamanya. Ketika di tahun 2000, tepatnya pada bulan awal Januari, di malam Senin, Saini pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya. Namun dilihatnya waktu itu, sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. Saini, sesuai janjiku, akan aku kembalikan anakmu, tapi aku kembalikan dalam wujud seperti ini, sambil menyodorkan anak buaya yang digendongnya. Apakah kau menerimanya? Saini yang melihat itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian Saini menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya tersebut nampak tidak ganas ataupun liar. Justru ketika digendong Saini, dia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya itu, tiba-tiba sang kakek menghilang dan meninggalkan kebingungan terhadap Saini. Sampai akhirnya Saini pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping, Asma sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata Asma mempersiapkan makanan di dapur untuk bekal Saini pergi melaut menangkap ikan. Saini pun beranjak dari tempat tidurnya mencuci muka dan mulai sholat subuh meskipun telat. Setelah itu dia ke dapur untuk mengambil perbekalan sekalian sarapan. Saini tidak mau menceritakan perihal mimpinya karena dia melihat Asma begitu ceria pagi ini, dan dia tidak ingin merusak senyum Asma jika dia harus menceritakan tentang mimpinya tersebut. Ketika sudah sarapan, Saini pun pamit. Bapak pergi melaut dulu, Bu, sambil menyodorkan tangan kanannya, dan kemudian disambut Asma yang langsung mencium tangan Saini. Hati-hati ya, Pak. Kemudian Saini pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya tersebut. Hari itu, Asma yang biasanya mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya dibuat heran. Karena dari pagi hingga siang hari, terlihat seseorang mondar-mandir melewati rumahnya, seperti ingin mencari sesuatu, namun tidak mau mendekat. Karena Asma merasa takut, dia pun menutup pintu dan hanya mengintai dari balik jendela. Dia tidak berani membukakan pintu sampai Saini pulang. Hingga pada siang hari, tepatnya pukul 2 siang, Saini pun pulang. Hari ini Saini lebih cepat pulang dari biasanya. Karena hasil tangkapannya hari ini melimpah, sehingga perahu yang digunakannya untuk menjaring telah penuh dengan ikan. Dia pun pulang dengan membawa beberapa ikan untuk dimakan sendiri. Karena sebelum itu dia sudah menjual ikannya ke pasar sebelum sampai ke rumah. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam, ucap Asma dari dalam sambil menuju pintu lalu membukanya. Tumben Bapak pulang cepat hari ini. Alhamdulillah, Bu. Hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Ini uang hasil dari menjual ikan tadi.
Kemudian Asma pun mengambil uang itu dan menyimpannya. Saini duduk di depan teras rumahnya. Asma masuk dan membuatkan kopi untuk Saini. Ketika Saini duduk di depan, orang yang tadi mondar-mandir di rumahnya itu lewat lagi. Saini pun memperhatikan orang tersebut. Kemudian tidak lama orang itu bergegas pergi. Ada apa dengan orang itu? Tidak lama Asma pun keluar dengan membawa secangkir kopi. Ini Pak, diminum dulu, ucap Asma sambil menaruh kopi di lantai tepat di depan Saini. Terima kasih ya Bu. Oh ya, tadi itu siapa ya Bu? Lewat depan rumah kita. Ketika Bapak pandang, dia bergegas pergi. Ibu juga nggak tahu Pak. Justru orang itu dari pagi mondar-mandir melewati rumah kita. Seperti ada yang dia cari, namun tidak berani mendekat. Semoga saja bukan niat buruk terhadap kita, Bu. Tidak lama Saini duduk di depan teras. Orang yang tadi itu pun datang menghampiri rumah Saini, namun tidak sendiri. Dia berdua dengan seseorang yang dilihat dari pakaian seperti orang pintar. Dilihat batu cincin di tangannya. Assalamualaikum, ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Saini. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya minta maaf jika membuat Bapak ataupun istri Bapak merasa terganggu dengan anak murid saya ini. Sambil menepuk pundak orang yang satu lagi yang dia katakan sebagai muridnya itu. Sebenarnya sayalah yang menyuruhnya untuk melihat apakah Bapak ada di rumah atau tidak. Namun dia malu untuk bertanya secara langsung. Oh begitu. Lalu nama Bapak siapa? Dan ada tujuan apa ingin menemui saya? Ucap Saini kepada orang tersebut. Perkenalkan, nama saya Satar dan ini anak murid saya Udin. Sebenarnya kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan pesan. Pesan? Pesan dari siapa? Dan maksud tujuannya apa? Kemudian Satar pun duduk, lalu menghidupkan rokoknya, kemudian mengisap panjang rokok itu, lalu dihembuskannya. Sebelum Satar berbicara, tiba-tiba Asma keluar dari rumah dan melihat Udin dengan tatapan sinis. Dia orangnya Pak yang mondar-mandir sambil mengawasi rumah kita, ucap Saini sambil menunjuk Udin. Ibu jangan salah paham dulu, mereka tidak berniat jahat kok. Kan anak murid saya Bu, biarkan saya menjelaskan sebentar. Udin, minta maaf dulu sama Ibu Asma, ujar Satar sambil menyuruh anak muridnya itu. Udin pun berdiri kemudian meminta maaf kepada Asma dan Saini sekaligus. Bu, buatkan minum untuk tamu kita ini, perintah Saini kepada Asma. Kemudian Asma pun masuk membuatkan kopi 2 cangkir, kemudian keluar lagi dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. Diminum dulu kopinya. Iya Pak, terima kasih. Asma pun ikut duduk di sebelah Saini sambil berbincang tentang asal Satar, yang mana Satar ini berasal dari Pulau Kalimantan dan salah satu pendiri padepokan silat di kota Ci setelah menempa ilmu dari tanah kelahirannya. Beliau memiliki batu semacam penghubung dengan dunia gaib yang dia dapat sewaktu bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, kemudian Saini pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan Satar tersebut. Oh iya Pak, kata Bapak tadi mau menyampaikan pesan. Pesan dari siapa ya? Satar pun mengisap kopi lalu terdiam sejenak. Saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini. Namun saya tidak tahu namanya. Namun saya begitu mengingat wajahnya, ucap
ucap Satar sambil menunjukkan cincin yang digunakannya, karena batu yang dia dapat sewaktu bertapa tersebut telah dibuat menjadi cincin oleh Satar. "Bisa ambilkan saya kertas dan pensil," ucap Satar kepada Asma. Asma pun mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Lalu Asma keluar membawa barang yang diminta oleh Satar itu. Satar pun mengambil dan memberikannya kepada Udin. Kemudian dia berdiri, lalu seperti membaca mantra, lalu menepukannya ke Udin. Spontan Udin langsung kesurupan dan mulai mencoret-coret kertas tadi. Tampak seperti acak namun sangat jelas. Setelah gambar sudah mulai selesai, Satar memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki Udin tersebut. Kertas yang penuh coretan tadi seperti menggambarkan seseorang dan tampak jelas. "Ini, apa Bapak mengenalinya?" ucap Satar sambil menunjukkannya kepada Saini. Saini pun terkejut melihatnya, karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya Singampar. "Ini kakek saya, Pak. Memang malam tadi beliau datang ke mimpi dan memberikan sesuatu," ucap Saini kepada Satar. "Mungkin mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan dengan saya ini. Beliau mengatakan jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini," ucap Satar sambil menunjuk sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya itu. "Lalu beliau mengatakan jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dipinjamnya, dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncongnya yang panjang," ucap Satar kepada Saini. Kemudian Saini teringat dengan mimpinya di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. "Beliau pernah datang ke mimpi saya, Pak. Sebelumnya beliau ingin membawa saya dan saya menolaknya. Lalu tidak lama beliau mengatakan jika saya tidak mau ikut maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena sadar saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya," ucap Saini sambil menceritakan tentang mimpinya 10 tahun silam. Hingga Saini menceritakan tentang kandungan Asma yang aneh karena mengandung selama 11 bulan. Setelah malam pendarahan Asma sebelum melahirkan anaknya Roni, kemudian Satar kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya lalu mengatakan, "Sepertinya buaya putih itu adalah anak Bapak yang telah dipinjamnya." "Bagaimana bisa, Pak? Kenapa berwujud buaya?" ujar Saini yang sedikit terkejut. Asma yang mendengarkan apa yang dikatakan Satar tadi hanya bisa terdiam. Namun setelah itu dia pun mulai berbicara. "Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya." Saini yang mendengar itu pun tidak bisa membantah, karena jika Asma menerima, dia pun harus juga menerima, walaupun dia tahu bakal jadi omongan para tetangga. Karena tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya. "Baiklah, Bu, nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini. Semoga saja dia bisa datang," ucap Satar dan langsung memotongkan rokoknya ke aspat. Setelah itu Satar pun pamit untuk pulang karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Sebelum pergi, Satar menyampaikan pesan kepada Saini. "Besok Bapak saya sarankan tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang yang disebut sebagai wujud anak Bapak itu." "Baiklah, Pak, terima kasih sudah menyampaikan pesan ini," ucap Saini. Kemudian Satar pun pamit dan mengucapkan salam. Tidak lama setelah Satar pergi, Saini pun melamun dan disadarkan oleh Asma. "Kenapa, Pak? Jangan dipikirkan. Kita terima saja jika itu anak kita," ucap Asma sambil menepuk pundak Saini.
Bapaknya hanya berpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita. Ucap Saini yang tampak sedikit murung. Semoga ada hikmahnya, Pak. Kita terima saja takdir ini. Ucap Asma sambil meyakinkan Saini sambil tersenyum. Lalu Saini memandang Asma dan membalas senyumnya. Petang pun berganti malam. Tidak ada yang aneh di malam yang Saini lewati, begitu pula dengan Asma. Hingga pagi hari mereka menjalankan rutinitas seperti biasa. Namun kali ini Saini tidak pergi melaut. Dia membantu pekerjaan Asma untuk meringankan beban Asma sedikit. Sesekali Saini mengitari sungai melihat-lihat apakah buaya yang dikatakan Satar kemarin akan datang. Hingga siang hari, dia tidak juga menemukan apa-apa. Dia pun memutuskan pulang ke rumah untuk makan siang. Sesampainya di rumah, Saini langsung menuju dapur. Di lantai beralaskan tikar anyaman sudah terletak lauk dan nasi yang siap untuk segera disantap. Gimana, Pak? Ada nemu? Gak ada, Bu. Bapak udah telusuri sungai namun tidak menemukan buaya. Sungai itu kan memang tidak dihuni buaya. Selama Bapak mencari ikan juga tidak pernah ketemu. Ucap Saini yang mulai tidak percaya kepada pesan Satar semalam. Ya udah, kalau gitu, Pak, makan dulu. Asma pun mengambil piring dan memberikannya kepada Saini, juga anak-anaknya. Jadi cerita ini hanya fokus kepada Saini dan Asma. Maaf jika anaknya jarang timbul. Setelah makan, Saini pun beristirahat sementara Asma duduk di teras rumah. Lalu pada pukul 3 sore, Asma seperti melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecilnya. Asma tidak memperhatikan dengan jelas. Dia hanya melihat rerumputan di pekarangan itu bergerak. Kemudian dia pun mulai mendekat. Dilihatnya seekor buaya putih dengan moncong panjang, berjenis buaya muara. Pak, cepat ke sini, dia datang. Teriak Asma sambil memperhatikan buaya itu. Saini yang mendengar itu pun tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. Mana, Bu? Itu, Pak, Purhasana sudah datang. Ucap Asma dengan seperti haru, namun tidak menangis. Melihat buaya itu, awalnya Saini takut untuk memegangnya. Setelah dia coba, ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif ketika dipegang. Cepat gendong, Pak, bawa ke rumah. Tunggu dulu, Bu, nanti kalau Bapak digigit gimana? Ujar Saini yang sedikit merasa takut. Namun siapa sangka naluri seorang ibu kuat dan dia yakin tidak akan apa-apa dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Kemudian Asma pun segera menggendong buaya itu tanpa menghiraukan rasa takut Saini, lalu masuk ke dalam rumah dan diikuti Saini yang merasa sedikit malu. Kita letakkan di mana dulu, Pak? Letak di baskom besar aja dulu, Bu. Besok Bapak akan membuatkan kamar khusus untuk Nurhasana, ucap Saini. Kemudian diletakkanlah buaya itu di dalam baskom. Keesokan harinya Saini pun membuatkan kamar khusus untuk putrinya yang seekor buaya itu. Kamarnya hanyalah ranjang yang agak rendah dan terdapat bak mandi yang dibuatnya dari keramik untuk mandi buaya itu. Lalu setiap sisi kamar dibuatkan kandang seperti penghalang. Sudah 1 minggu Saini dan Asma memelihara buaya itu. Namun pada awalnya mereka kesulitan memberi makan buaya itu. Karena pada umumnya buaya akan makan ayam mentah ataupun jenis daging lainnya. Namun tidak dengan putrinya ini. Berulang kali Asma meletakkan daging ayam mentah di sebelah buaya itu, namun tidak juga dimakan olehnya. Gimana ini, Pak? Belum dimakan juga dari pertama kita ketemu. Sampai sekarang Nur tidak makan sedikit pun. Ya nggak tahu, Bu. Coba Ibu ingat-ingat.
kalian suka makan apa? Kemudian Asma pun teringat dia pernah ngidam mau ayam bakar sewaktu malam Senin. Bahkan setiap malam Senin dan malam Jumat, Asma selalu menyuruh Saini untuk membeli ayam bakar. Oh iya pak, dulu ibu kan pernah minta bakarkan ayam sewaktu mengandung karena sudah larut malam untuk membeli ke pasar, ucap Asma mengingat kejadian dulu. Iya bu, ibu juga sering minta belikan ayam bakar ketika bapak ke pasar. Kalau begitu, coba kasih ayam bakar aja ya pak, siapa tahu Nur mau makan. Iya bu, bapak ke pasar dulu. Tidak lama Saini pun pulang dari pasar dan membawa ayam bakar. Ayam tadi kembali dia letakkan di hadapan Nur Hasana, namun tidak juga dimakannya. Tunggu sampai besok saja pak, malam ini kan malam Senin, siapa tahu dia makannya mengikuti ibu sewaktu ngidam dulu, ucap Asma kepada Saini. Saini hanya membalas dengan mengangguk sambil memperhatikan Nur Hasana. Hingga malam pun tiba, benar saja, ayam yang dibeli Saini tadi perlahan dilahap Nur. Asma yang dari tadi memperhatikan Nur pun tersenyum melihat anaknya makan. Meskipun dalam keadaan tubuh buaya, Asma tetap menyayangi anaknya tersebut. Pagi harinya seperti biasa Saini pun kembali pergi melaut. Sementara Asma di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika cahaya matahari mulai terang, Asma pun berpikir jika Nur mau berjemur karena buaya memang identik dengan berjemur di matahari. Kamu pasti mau berjemur kan? Ini ibu bukain jendelanya biar sinar matahari bisa masuk, ucap Asma sendiri yakin jika Nur mengerti ucapannya. Kemudian dibukanya jendela dari kamar Nur tersebut hingga sinarnya mengenai Nur. Namun Nur justru menjauh dari sinar itu, mendekat ke tempat yang lebih teduh. Lah, kenapa nak? Tidak mau berjemur? Pertanyaan Asma hanya bisa dibalas oleh Nur dengan mengetuk-ketukan moncongnya ke bak mandi yang biasa Nur gunakan. Ya udah, kalau gitu ibu tutup lagi jendelanya, ucap Asma memberikan perhatian kepada Nur. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Saini dan Asma memelihara buaya pun tersebar di desa. Ada sebagian orang menganggap itu tidak wajar, dan ada juga yang menganggap jika itu berlebihan. Hingga para warga yang penasaran pun mulai mendatangi rumah Asma dan Saini untuk menanyakan perihal tersebut. Saini maupun Asma menceritakan menurut mimpi mereka masing-masing. Ada orang sebagian percaya, namun ada sebagian menghina, bahkan mengejek mereka. Namun Asma yakin jika semua ini ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati, Asma sering didatangi Nur Hasana di dalam mimpi. Mimpinya hanyalah mimpi biasa tentang pengaduan seorang anak kepada sang ibu. Di dalam mimpi Asma seperti benar-benar memiliki seorang anak perempuan pada umumnya, meskipun di dunia nyata raganya berbentuk buaya. Semenjak para warga datang, ternyata berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang datang bahkan dari luar desa hanya karena penasaran dan ingin memastikan benar atau tidaknya. Meskipun awalnya Saini dan Asma sedikit kaku menjelaskannya, karena terlalu sering, akhirnya dia mulai terbiasa tentang pertanyaan bagaimana dia bisa memiliki seekor anak buaya. Lama waktu berlalu, sehingga pada tahun 2007, hari Kamis di waktu maghrib, seorang wanita kesurupan saat para warga sedang berada di rumah Asma yang seperti biasa ingin tahu tentang Nur Hasana. Wanita yang kesurupan ini tidak lain ialah orang kampung mereka dan bukan dari pendatang dari luar desa. Assalamualaikum Pak, Bu. Wanita yang kesurupan ini langsung menyalami tangan Saini dan Asma, dan ternyata yang merasukinya adalah Nur Hasana. Waalaikumsalam.
Serentak ucap Saini dan Asma pada waktu itu. Wanita yang kesurupan itu tampak duduk dengan melipat kakinya dengan mata terpejam. Sekarang umur saya sudah 16 tahun, Pak, Bu. Saya ingin menikah. Apakah Bapak dan Ibu merestuinya? Ucap Nur Asana yang berbicara melalui perempuan yang kesurupan itu. Menikah? Sama siapa, Nak? Dengan Haji Basit. Dia adalah temanku dari kecil. Wujudnya adalah seekor ular, Pak. Dan dia berasal dari Kalimantan, sama seperti kakek. Mendengar itu Saini dan Asma sedikit terkejut. Yang pertama Saini pikirkan adalah bagaimana dia akan menerjemahkan pernikahan itu di dunia nyata, karena tidak mungkin rasanya orang akan percaya, apalagi datang. Yang ada nanti disangka malah dia orang gila. Tidak lama setelah mengatakan itu, wanita yang dirasuki Nur Hasana suaranya berubah seperti suara laki-laki yang terdengar sedikit berat. Saya Basit bin Muhammad. Apa yang dikatakan putri Bapak itu memang benar. Saya akan menikahi anak Bapak. Berapa uang mahar untuk putri Bapak? Ucap Basit yang berbicara melalui wanita yang kesurupan tadi. Sejenak Saini berpikir. Kemudian, saya minta 10 juta. Gimana, Bu? Cukup kan? Tanya Saini kepada Asma. Asma pun hanya mengangguk. Baiklah, kalau begitu Pak, Bu, saya menyanggupinya. Namun tentunya uang itu tidak bisa saya kirimkan secara langsung dengan cara menerbangkan uang-uang itu. Takutnya nanti Bapak dikira pesugihan. Uang itu akan saya kirim melalui pendapatan Bapak setiap bekerja. Ucap Basit. Saya ini hanya mengangguk seolah dia paham apa yang dimaksud dari Basit. Sebelum saya pergi, saya mau mengajukan syarat. Boleh, Pak? Saya ini pun merasa bingung, kemudian menanyakan maksud dari syarat yang ingin diajukan oleh calon menantunya itu. Apa syaratnya, Nak? Tolong persiapkan kamar pengantin kami layaknya kamar pengantin manusia. Lalu dalam kamar pengantin harus dibuat seperti singgasana kerajaan yang dibuat dengan 7 tingkat tangga, dan buatlah hiasannya sebuah kuning. Ucap dari Basit. Saya ini pun merasa janggal dengan syarat yang diajukan menantunya itu. Karena takut terjadi apa-apa, saya ini pun menyanggupi syarat dari Basit tersebut. Baiklah, Nak, saya akan atur sebaik mungkin seperti permintaan kamu. Ucap Saini yang kemudian Basit pamit, lalu wanita yang kesurupan tadi langsung tersadar. Ambilkan air putih, Bu, perintah Saini. Asma pun langsung menuju dapur lalu kembali dengan membawa segelas air putih dan diberikan kepada wanita itu. Diminum dulu, Bu. Iya, terima kasih. Ucap wanita itu yang masih memulihkan kesadarannya. Mohon maaf ya, Bu, tadi laga Ibu dipinjam sebentar sama anak saya. Apa tubuh Ibu ada yang sakit? Tanya Asma kepada wanita itu. Lalu wanita itu termenung sebentar. Gak apa-apa kok, Bu, cuma kepala saya sedikit pusing. Asma dan saya ini meminta maaf sekali lagi karena merasa tidak enak dengan wanita itu. Waktu pun berlalu. Rencana pernikahan Nur Hasana anaknya saya ini yang berwujud buaya itu pun tersebar hampir satu provinsi. Tidak banyak yang menentang karena memang secara logika ini sangat tidak mungkin. Menjelang akad yang mana tanggal yang sudah ditentukan bertepatan awal tahun 2008 itu, begitu banyak warga dari luar desa berkunjung ke rumahnya. Menjelang awal tahun, Saini pun mulai mempersiapkan hal-hal tentang perencanaan pesta itu. Karena pesta itu sekalian dengan acara hatam anaknya Roni yang diyakini sebagai kembaran Nur Hasana. Hingga pada bulan Desember 2007,
setuju, Aini pun mulai menebarkan undangan yang sebenarnya tidak begitu banyak. Namun undangan itu hampir diketahui satu provinsi karena penyampaian dari mulut ke mulut. Warga yang menentang pernikahan itu melaporkannya kepada kepala desa agar Saini membatalkan pesta yang akan digelarnya nanti. Puncaknya ketika rombongan dekorasi tenda pelaminan mulai datang ke rumah Saini dan mulai memasang tenda yang membuat warga semakin resah. 2 hari sebelum itu Saini sempat dipanggil polisi terkait perencanaan pesta yang akan digelarnya ini meresahkan warga setempat. Untuk itu Saini pun dipanggil untuk menghadiri pertemuan muspika, musyawarah pimpinan kecamatan, yang telah dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat menolak adanya pesta pernikahan buaya itu. Kami menolak tentang rencana pernikahan Nur Hasanah yang berwujud buaya serta Basit yang tanpa wujud itu hanya dikatakan berwujud ular. Jangan sampai hal semacam ini menjadikan orang-orang awam menuju kesirikan. Memang tidak mungkin rasanya jika seekor buaya akan menikah dengan ular tanpa wujud. Untuk itu, sebaiknya Bapak membatalkan pernikahan ini. Namun untuk Hatam, anak Bapak yang bernama Roni, tidak masalah, ucap seseorang tokoh agama yang waktu itu ikut dalam muspika. Lalu para tokoh masyarakat setuju atas tanggapan dari para tokoh agama. Saini hanya bisa diam karena untuk membenarkan perihal putrinya itu pun tidak mungkin rasanya orang bisa percaya karena memang sulit diterima oleh logika. Tidak lama kepala polisi, sebut saja Pak Syarif, memberikan keputusan. Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat dan tidak adanya pembelaan dari pihak Pak Saini, kami pihak Kapolsek membenarkan jika Pak Saini harus membatalkan pesta pernikahan itu, terkecuali acara hatam tersebut, serta Pak Saini harus menarik kembali undangan yang telah disebar karena telah meresahkan warga. Sekian, terima kasih. Keputusan dari polisi itu hanya bisa diterima Saini dan muspika pun dibubarkan. Saini pun pulang dengan wajah lesu. Sesampainya di rumah, ternyata Satar sudah ada di rumahnya. Dia tengah berbincang dengan Asma yang juga menunggu kepulangan Saini. Akhirnya Pak, Saini pulang. Besok adalah hari pernikahan Nur Hasanah dan akan dilakukan di alamnya mereka, ucap Satar, dan Saini tetap saja memasang wajah lesunya karena merasa kecewa atas keputusan pihak kepala kepolisian. Ada apa Pak? Bagaimana pernyataan pertemuan muspika tadi? Ujar Asma yang menyadari jika Saini sedang tidak baik-baik saja. Pesta pernikahan anak kita ditentang keras oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Ucap Saini dengan nada lesu. Asma hanya terdiam mendengarnya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan karena semua persiapan sudah dipesan. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nur Hasanah tidak menikah di dunia nyata, jadi tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahnya. Pestanya tetap dibuat, namun dengan alasan acara hatamnya Roni, ucap Satar yang mendengar keluhan dari Saini tersebut. Mendengar itu Saini sedikit lega, namun Asma penasaran bagaimana jalannya pernikahan anaknya itu. Lalu bagaimana kami akan melihat acara resepsinya Pak? Besok saya akan ke sini membukakan batin Pak Saini dan Bu Asma, namun perwakilan diserahkan kepada bangsa mereka saja. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat. Baiklah kalau begitu Pak, asalkan semua berjalan lancar. Oke, besok saya akan datang ke sini.
Urusan tenda serta pelaminan jangan bapak ibu batalkan. Saini dan Asma hanya mengangguk. Kemudian Satar pun berpamitan pulang. Saya pulang dulu pak, bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu berlalu terasa sangat cepat. Hingga pada keesokan harinya, di pagi hari, Saini dan Asma menunggu kedatangan Satar. Namun Satar tidak kunjung juga datang. Saini pun mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan pintu berharap Satar segera datang. Aduh, kenapa Pak Satar belum datang juga ini? Sabar Pak, mungkin dia ada alasan kenapa belum datang juga. Lalu tidak lama Satar pun datang pada siang hari. Maaf Pak, saya telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepsinya pernikahan mereka dan baru saya temukan. Kelihatannya nanti jam 2 baru akan dimulai akadnya. Saya sarankan lebih baik bapak dan ibu melihat sewaktu akadnya saja, karena makhluk yang menghadiri acara mereka semua tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya. Ucap Satar yang waktu itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepas sukma. Baiklah Pak, lakukan yang terbaik. Satar mengangguk lalu mengatakan, tolong persiapkan kamar kosong hanya untuk kita bertiga. Baik Pak, kapan kita mulai ke sana? Tanya saya ini kepada Satar. Nanti saja sebelum jam 2 siang. Hingga jam pun menunjukkan jam 2 kurang 20 menit. Satar pun segera bangkit dari tempat duduknya. Mari Pak, Bu, kita mulai melihat akadnya. Iya ya, kesini kamarnya. Ucap Asma yang berjalan menuju kamar yang telah disediakan, diikuti Saini dan Satar. Lalu setelah itu Satar pun duduk bersila di lantai, diikuti Asma dan Saini. Kemudian Satar seperti mengeluarkan kain hitam di sakunya. Lalu di dalam sakunya itu terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing bapak Saini dan ibu Asma pegang ini. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinampar menyuruh menyampaikan pesan tempo lalu. Saini dan Asma pun meraih sisik itu. Jika bapak ataupun ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas, sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi, jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba. Saini dan Asma pun mengangguk mengatakan jika mereka mengerti maksud dari Satar. Satar pun menghafal mantra, lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam. Ketika Saini membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang dilihatnya seperti istana, namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya orang sangat ramai, berpakaian baju-baju adat seperti zaman dulu. Semua seperti manusia biasa. Baru saja Saini ingin menanyakan sesuatu kepada Satar, namun Satar mengetahui apa yang ingin ditanyakannya. Mereka belum menyadari kehadiran kita, jadi jangan terlalu dekat, atau mereka akan berubah wujud asli mereka. Dilihatnya ada seorang pria menggunakan pakaian pengantin berwarna kuning, yang terlihat sangat tampan, sedang duduk di hadapan dengan seseorang yang kelihatannya lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengucapkan ijab kabul. Tidak lama terlihat wanita bergaun pengantin yang warna kuning dengan wajah tertutup kain putih transparan mendekati pria itu dan duduk di sebelahnya. Saini dan Asma tidak bisa mendengar apa yang terjadi di keramaian itu. Kita mendekat sedikit, Pak Satar. Saya tidak bisa mendengar apa-apa jika di sini. Ucap Saini yang sedikit penasaran. Lebih baik jangan, Pak. Nanti mereka akan berubah wujud jika mereka menyadari kehadiran kita. Ucap Satar yang sedikit mengingatkan Saini. Kalau sudah tidak kuat, saya akan lepas ini.
ucap Saini sambil menunjukkan sisik yang diberikan Satar sebelum melepas sukma tadi. Kemudian Saini berjalan maju yang diikuti Asma. Setelah cukup dekat barulah dia bisa mendengar apa yang terjadi. Saini dan Asma begitu terkagum melihat putrinya yang berwujud manusia itu begitu cantik. Begitu pula menantunya itu. Namun sayangnya ini hanyalah alam gaib yang tidak nyata. Begitulah mungkin di pikiran Saini dan Asma melihat putrinya yang akan segera menikah itu. Terlihat pengucapan ijab kabul pun telah sah diucapkan oleh Basit waktu itu. Kemudian Basit mencium kening Nur. Tidak lama setelah itu ternyata ada yang menyadari kehadiran Saini dan Asma. Sontak Satar pun langsung berteriak, "Lepaskan sisik itu!" Seketika semua orang yang hadir di sana berubah pada wujudnya sebenarnya. Ada yang bentuknya bermacam-macam dari kerbau, banteng, monyet, kalajengking. Namun anehnya bentuknya separuh manusia dan separuh hewan. Asma yang tidak kuat sontak langsung melepaskan sisik itu seketika. Asma pun menghilang. Sementara Saini masih saja menggenggam sisik itu, dia masih memperhatikan Nurhasana yang dililit ular. Perlahan Nurhasana pun berubah menjadi buaya. Matanya memandang Saini seolah menyuruhnya untuk segera kembali ke alam nyata. Di kamar, Asma terengah menahan nafas karena masih terkejut melihat makhluk-makhluk aneh itu. Sementara Saini masih saja dengan keadaan mata terpejam. "Cepatlah kembali, Pak. Kenapa masih di sana?" ucap Asma yang sedikit khawatir terhadap Saini. Kemudian Satar tiba-tiba meraih tangan Saini dengan cepat, melepaskan sisik itu di tangannya. Kemudian tidak lama Saini pun tersadar. Asma menangis sambil memeluk Saini. "Kenapa, Bu? Bapak tidak apa-apa. Kok ternyata mereka baik?" Mendengar itu Satar pun mengingatkannya, "Jangan sampai Bapak terperdaya. Justru baik itulah bermaksud untuk jahat." Saini pun terdiam cukup lama, sampai akhirnya Satar pun mengajak mereka keluar dari kamar itu. Kemudian Satar pun berpamitan dengan Saini dan Asma. "Besok, apapun yang terjadi jangan dibatalkan acaranya ya Pak. Karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan jika sempat dibatalkan. Kedoknya Hatam anak Bapak Roni saja, biar warga tidak marah," ucap Satar sebelum pamit pulang. Hingga seperti rencana, keesokan harinya, tepatnya hari Selasa, para dekor pelaminan serta pemasang tenda mulai berdatangan. Para warga yang melihat mulai memanggil kepala desa dengan maksud ingin secara baik-baik tanpa ada kerusuhan. Hingga kepala desa pun datang, yang diikuti beberapa warga. "Assalamualaikum Pak, Pak Saini," ucap kepala desa sambil memanggil Saini beberapa kali. "Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak?" "Begini Pak Saini, bukannya sudah disetujui di Muspika jika acara pesta akan dibatalkan?" "Ya, memang saya batalkan Pak. Ini hanyalah acara kata Roni. Lantas kenapa ada pelaminannya jika cuma acara khatam?" Saini pun terdiam sebentar lalu menjawab dengan wajah sedikit sedih. "Semua sudah terpesan jauh hari Pak. Uangnya juga sudah dibayar. Lantas ketika saya minta batal memasang pelaminan, mereka mengatakan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi mau tidak mau saya terima Pak," ucap Saini yang mencoba mencari alasan agar warga tidak marah. "Oh, jadi begitu. Ya sudah, kalau begitu para warga silakan bubar. Kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Saini," ucap kepala desa waktu itu. Tidak lama para warga pun bubar. "Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak," ucap kepala desa berpamitan dengan Saini. "Iya Pak, silakan." Tidak lama kepala desa meninggalkan rumahnya. Saini pun menghela nafas lega, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam
dalam rumah Asma tengah duduk di kamarnya Nur Hasana. "Gimana Pak? Apa tanggapan kepala desa?" ucap Asma yang penasaran. "Mereka mengizinkannya Bu, namun kemungkinan para warga di sini tidak akan ada yang datang dari pesta nanti, tepatnya hari Jumat." Asma kemudian terdiam, wajahnya sedikit berubah. "Tidak apalah Pak, mungkin itulah ujiannya, kita cukup sabar saja," ucap Asma. Lalu Saini hanya mengangguk, tidak berucap kata-kata lagi. "Begitulah ceritanya Bu, saya pikir akan sepi yang datang ke acara ini, ternyata sangat ramai meski yang datang dari luar desa," ucap seseorang ibu yang biasa dipanggil Asma itu. Kemudian para tamu yang duduk mendengarkan kisah dari ibu tadi mulai banyak yang berdiri. Ada yang sebagian keluar lalu berpamitan dengan ibu Asma, sementara ibuku yang waktu itu penasaran ingin memegang Nur Hasana mendekat kepada ibu Asma untuk meminta izin. "Bu, boleh saya memegang Nur Hasana?" "Silakan Bu, tapi jangan pegang bagian kepalanya." Ibu itu lalu langsung menuntun ibuku menuju ranjangnya Nur Hasana yang harus menaiki 7 tangga. Ibuku memegang tanganku dan aku pun mengikutinya. Sesampainya di atas ranjang, buaya itu tetap terlihat tenang dengan sisik putih dan moncongnya yang panjang. Ketika ibuku mulai membelai tubuh buaya itu, aku pun ikut memegangnya. Terasa bergetar tanganku ketika mulai menyentuhnya. Namun setelah itu, aku pun mengajak ibuku untuk cepat keluar dari kamar itu. "Ibu, cepetan kita pulang, Bapak di luar udah nungguin," ucapku waktu itu mencoba memberi alasan agar ibu Asma tidak tersinggung. Ibuku hanya mengangguk dan mulai mengajak Bu Asma turun dari ranjang Nur Hasana. "Terima kasih Bu telah berbagi cerita dengan saya. Semoga keluarga Ibu selalu diberikan keberkahan tentang peristiwa ini." "Iya Bu, sama-sama. Lain waktu silakan berkunjung ke sini lagi," ucap ibu Asma yang hanya dibalas senyuman oleh ibuku. Kemudian ibuku keluar dari rumah itu dan mencari ayahku untuk segera pulang. Setelah itu kami pun pulang ke rumah hingga sampai di rumah pada malam hari. Aku yang terlalu lelah kemudian merebahkan tubuh di kamar. Kulihat ibuku tengah menceritakan tentang apa yang didengarnya dari ibu Asma itu. Aku tidak menghiraukannya karena waktu itu masih tidak peduli. Yang kudengar dari ucapan ayahku waktu itu, dia mengatakan, "Jangan percaya akan hal-hal yang gaib begitu. Bisa jadi itu hanyalah tipu daya untuk tidak mempercayai yang satu, yaitu Tuhan." Bahkan hingga saat ini banyak orang datang berkunjung ke rumah ibu Asma tersebut melihat secara langsung buaya itu. Ada yang karena penasaran ataupun meminta air bekas mandi buaya itu yang katanya bisa menyembuhkan luka ataupun sebagai penglaris usaha, tergantung dari niat pengunjung. Apapun itu janganlah sesekali kita langsung percaya, karena kekayaan ataupun kesembuhan itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah arah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.